Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaba, let's talk in detail. Itu ya. Itu kata kuncinya ya. Kata kunci, Hebat, luar kata biasa. kunci untuk podcast atau ngobrol santai di STI Tasikmalaya, yaitu marhaba, let's talk in detail. Itu kebetulan bahasa saya, Pak. Let's talk in detail itu. Tapi boleh digunakan oleh orang lain kan? Boleh sekali di-share atau diviralkan oleh orang lain. Kalau sudah punya hak cipta kan harus izin dulu dong. Harus dong, itu kan prosesnya. Kebetulan kita ada LBH, ada notaris ya, kebetulan bisa memproduksi hak cipta. Kalau ini nanti mungkin di hak ciptain nih. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bahagia sekali karena kita kedatangan orang spesial, orang yang saya hormati dan juga dibutuhkan sekali oleh Sivitas Akademis STI Tasikmalaya ya Pak. Ya, beliau adalah Bapak Jani Sanjari. Beliau menjabat wakil ketua satu ya. Wakil ketua satu. Kebetulan wakil ketua 2 sudah. Maksud saya seperti itu. Wakil ketua 2 sudah, wakil ketua 3 podcast sebelumnya sudah ya. Tinggal ini wakil ketua 2 ya, bidang akademik. Wakil ketua 1. Wakil ketua 1, mohon maaf. sengaja disalahkan. Sengaja disalahkan biar seru gitu. Biar ini nangkap ini. Wakil ketua 1 ya, bidang akademik kemahasiswaan. Beliau ada Bapak Jani Sanjari MPD. Ya. Betul Pak. Betul. Bapak Jani Sanjari ya. Jadi beliau lulusan dari S1 kampus tercinta STI Tasikmalaya. Tahun berapa itu Pak? 95-96. Saya lulus dari sini. Wah, itu kayaknya alumni pertama atau Pak gimana ya itu ya? Angkatan keberapa? Kalau tidak salah ke-7. Ke-7. Kalau tidak salah. Karena dulu kan kampusnya itu namanya ya PPI Fakultas Tarbiyah. Sebelum menjadi STIT. Pas saya masuk ke sini masih STIT. Iya. Masuk udah berjalan 2 semester berubah nama jadi STI. Iya, berarti jadi, Bapak adalah pionir STI ya. Pionir STI itu betul, Bapak ya, STI Tasikmalaya ya. Jadi sejak ganti nama STIT ke STI saya lulusan kedua. Angkatan kedua. Angkatan kedua. Oke. Itu untuk S1-nya ya Pak ya. Kemudian untuk S2-nya beliau adalah alumni dari PT IKI Jakarta. Iya, itu. Oke. Kemudian ini hebat sekali di riwayat organisasinya. Beliau menjabat dulu ya. Beliau menjabat Ketua Umum Senat Mahasiswa STI Tasikmalaya. Iya, betul sekali. Hebat ya. Kemudian tidak cukup Ketua Senat, beliau melanjutkan karir organisasinya di menjadi Ketua Umum HMI Cabang Tasikmalaya. Seger ini ya. Ya, selanjutnya riwayat organisasi yang paling abdol sebetulnya banyak mungkin ya seperti itu ya organisasinya, tapi ini yang paling abdol itu adalah Wakil Ketua 1 DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Ya, betul sekali. KNPI itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kabupaten Tasikmalaya Pak ya. Ya. Mantap. Nah, itu selain riwayat organisasi, beliau juga untuk karir jabatan di kampus. Pertama menjadi Ketua Prodi PAI, ya, Ketua Prodi PAI, kemudian Ketua Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian Ketua Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan juga Ketua Prodi Pendidikan PIAUD ya. Nah, dan sekarang beliau diamanahi menjadi Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
Iya, dia. betul. Itu kalau dibacakan ini tidak cukup 1 jam untuk kurikulum vitae-nya mungkin, tapi general atau umumnya seperti itu ya Kang. Ya, kira-kira seperti itu. Merupakan goresan hidup. Goresan hidup. Tapi kalau misalkan dituliskan semuanya mungkin 1 buku bisa jadi nih Kang. Ya Kang. Ya, jadi kita ini akan mengeksplor ya, mengelaborasi mengenai bidang Akang ya, bidang akademik dan kemahasiswaan ya Pak ya. Itu ada gambaran umum nggak untuk bidang akademik dan kemahasiswaan di STI Tasikmalaya, itu job description-nya seperti apa Kang? Ya, baik, terima kasih sekali ya Pak Rudi. Ya. Alhamdulillah, syukurlah pada kesempatan hari ini saya bisa berbicara gitu kan, untuk menjelaskan progres atau sistem kerja di bidang akademik dan kemahasiswaan yang pada kesempatan ini itu dibidangi oleh saya di job description-nya di Wakas 1 Tapi sebelum saya menjelaskan itu boleh. Mohon izin dulu untuk memberikan pantun ya. Bagus. Ini seger ya, bagus, betul. Harus. Ya, silakan Kang, silakan. Kira-kira begini pantunnya. Gula-gula itu rasanya manis. Kuliah di STI-TAS, insya Allah hidupmu akan semakin dinamis. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini doa nih kayaknya, pantun yang berbalut doa kayaknya nih. Ya kira-kira seperti itu. Karena memang ucapan itu identik dengan doa. Jadi doa ucapan sama dengan doa. Apapun yang kita keluarkan dari untaian kata-kata itu harus bermutu, harus bergizi, harus berprotein, harus bervitamin juga ya. Pokoknya 4 sehat 5 sempurna gitu. Bukan hanya kebutuhan sandang pangan papan saja, tetapi kualitas ucapan juga harus seperti itu kayaknya. Nah, begitulah seharusnya karena kita berkecimpung di dunia pendidikan kan, akademisi. Betul. Dari sisi ucapan-ucapan itu ya harus dikeluarkan dengan mengandung makna yang luar biasa gitu kan, memberikan sesuatu yang bisa memberikan stimulus, semangat atau motivasi terlebih-lebih bagi para mahasiswa kita kan gitu. Karena tugas kita adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu sungguh sangat berat sekali kalau kita belum menjadi manusia yang sesungguhnya. Ya salah satunya itu tadi kata-kata yang dikeluarkan harus betul-betul memberikan makna positif, baik bagi diri kita juga bagi masyarakat banyak, terlebih-lebih bagi masyarakat kampus, yaitu mahasiswa kita. Begitu kira-kira. Betul. Kemudian selanjutnya berbicara bidang akademik gitu, saya lebih menyoroti kepada keunggulan betul. Kampus kita kan gitu. Betul. Kenapa kita memilih kampus STI misalkan? Ada apa di situ? Betul. Gitu kan. Itu kan harus didalami secara mendetail. Kan ini let's talk in detail itu seperti itu ya Kang ya. Kesebut nih kata detailnya nih. Boleh dibahas secara tuntas ya, seperti itu ya. Secara tuntas, secara komprehensif. Sampai kepada jangkar-jangkar. Jangan sampai orang gitu kan tidak tahu STI itu apa dan di mana. Itu ya. Oleh karena itu maka STI itu adalah sebuah lembaga pendidikan formal, lembaga perguruan tinggi. Memiliki gedung yang permanen, milik sendiri, tempatnya strategis kan, gitu. Dan tentu saja gitu kan tupoksinya salah satunya adalah itu tadi, tiada lain dan tiada bukan adalah memanusiakan manusia. Betul. Nah, bagaimana caranya? Otomatis kita harus punya kelebihan, harus punya keunggulan. Betul sekali. Yang dituangkan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Keunggulan yang pertama adalah
kita tahu dulu Pak Rudi juga pernah atau sekarang masih menjabat ya ketua P2B. Iya, betul. Itu kan program itu. Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Di mana mahasiswa kita di samping itu kan bahasa Arab dan bahasa Inggris ada dalam muatan kurikulum yang sudah ditentukan dalam standar kurikulum nasional. Juga ada kelebihannya di situ. Di luar jam kuliah, mahasiswa digembleng harus pandai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Betul sekali. Karena kalau dia tidak melek bahasa asing, ya akan ketinggalan nanti. Betul. Itu tidak mampu bersaing di luaran di sana. Nah, kenapa program bahasa Arab dan bahasa Inggris ada gitu? Ini di ranah Wakas 1 kan? Betul. Kenapa itu ada? Sengaja untuk membekali para mahasiswa kita. Supaya mahasiswa kita setelah lulus dari STI punya nilai plusnya, ada nilai tambahnya, yaitu dia pandai berkomunikasi dengan bahasa asing, dalam arti adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan itu adalah sebagai cikal bakal untuk memudahkan mereka di dalam mencari lapangan kerja. Itu ya, itu satu. Dan betul Kang. Untuk kebetulan itu menyangkut bahasa ini merasa terpanggil karena saya juga di sini diamanahi untuk membuat sketsa bagaimana anak-anak itu pandai berbahasa ya, khususnya bahasa Inggris. Itu kami dari tim bahasa udah membuat beberapa cara agar mahasiswa betul-betul talented lah dalam berbahasa gitu ya. Terbukti kemarin ini laporan langsung kepada Pak Waka bahwa banyak sekali yang berbakat dalam berbahasa Pak ya. Apalagi ini program bahasa itu dijadikan menjadi bahan beasiswa ya, beasiswa afirmasi ya. Jadi sekali. Yang jago bahasa silakan daftar di program beasiswa ini gitu ya, seperti program beasiswa itu ya, seperti itu. Jadi itu keunggulan di kita ya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Selain itu kita juga menyediakan beasiswa untuk yang mempunyai potensi yang ini seperti itu. Ya, betul. Itu betul sekali Pak Rudi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, karena kan mahasiswa yang mengikuti program bahasa ini, baik itu bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu kan merupakan prasyarat untuk mengikuti ujian skripsi atau sidang skripsi. Dan mereka teman-teman mahasiswa bisa ikut sidang skripsi atau sidang munakosah itu kan harus lulus dulu bahasa ini. Dan dibuktikan yang pertama dia memiliki sertifikat. Betul. Dan selebihnya ya dia bisa menguntaikan kedua bahasa itu dengan kata-kata. Jadi kontrol mutunya itu berjalan ya dengan sendirinya Pak berjalan. Jadi tidak mudah untuk mengikuti ujian sidang begitu saja, tetapi kan harus ada lulus tes bahasanya, bahasa Arab dibuktikan dengan sertifikat, bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat juga. Kemarin juga banyak yang surprising ya. Jadi terkejut saya juga ketika melihat sertifikat bahasa Arab dan bahasa Inggris mereka, nilai-nilai mereka pada bagus-bagus ya. Alhamdulillah mereka kayaknya bisa melanjutkan untuk sidang untuk nanti kan ya, seperti itu. Ya, dilanjut kan. Jadi selain program bahasa Arab dan bahasa Inggris itu ada fakta keunggulan akademis apa aja lagi Pak? Itu tadi sebagaimana sudah disinggung oleh Pak Rudi begitu kan, bahwa kita menyediakan program beasiswa. Betul kan, sekali. Program beasiswa itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprestasi akademik kan begitu. Nah, sengaja ini diprogramkan yaitu tadi untuk memberikan suatu semangat belajar bagi teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki semangat tinggi dan terus dipupuk, dibina dan dikembangkan dan ditingkatkan. Yang belum semangat, mudah-mudahan dengan ada program beasiswa ini juga mereka bisa termotivasi. Semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar lagi. Dan itu sudah berjalan kan. Dan tentu saja program beasiswa ini
besarannya ditentukan dengan kapasitas kemampuan kita. Betul. Kan? Jadi kalau tidak salah ini di peraturan ketua sebelumnya itu ada potongan biaya kuliah ya, Pak. Potongan biaya kuliahnya bervariasi sesuai dengan kapasitas skill akademis tersebut gitu ya. Jadi itu ngobrol-ngobrol masalah beasiswa, Pak. Ini merupakan fakta keunggulan akademis di STI Tasikmalaya, Pak ya. Jadi kalau tidak salah itu bukan hanya bahasa Inggris dan bahasa Arab ya Pak untuk program beasiswa itu Pak. Jadi ada variasi yang lain seperti tahfiz, kemudian kitab kuning Pak kalau ya. Jadi ada 4 variasi program beasiswa ya. Untuk betul sekali itu kan ada tahfiz, ada bahasa prestasi itu bidang akademiknya, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, dan varian yang tadinya adalah masalah apa itu tadi? Keunggulan di dalam semua rumpun mata kuliah. Betul. Prestasi IPK kan begitu. IPK, ya betul. Ya. Dan betul. Itu diatur dalam perket ya, dalam peraturan ketua STI Tasikmalaya. Ya, betul. Kemudian untuk selanjutnya kenapa gitu kan pilih kuliah di STI? Faktor keunggulannya apa saja? Yang ketiga itu adalah biaya terjangkau. Betul. Sangat terjangkau sekali oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat. Itu sudah diperhitungkan, sudah dianalisis SWOT sebegitu detail ya untuk masalah biaya ya Pak. Jadi kita tidak menentukan biaya yang bagaimana ya Pak. Itu sudah ditentukan, sudah dirundingkan, sudah dimusyawarahkan ya Pak. Iya, betul sekali gitu kan. Biaya kita sangat terjangkau oleh semua kalangan. Dan tentu saja bukan berarti murahan. Iya, betul. Murah, tetapi tidak murahan. Betul sekali. Insya Allah gitu, walaupun biaya kita relatif rendah, relatif terjangkau, insya Allah akan berkualitas. Berkualitas sekali, Pak. Karena kita dosennya yang saya tahu itu setelah saya gabung di STI Tasikmalaya itu banyak sekali yang lulusan luar negeri ya Pak ya. Betul, kemudian universitas ternama itu salah satu fakta bahwa STI Tasikmalaya itu walaupun murah tapi tidak murahan gitu ya Pak. Betul sekali. Ya, betul sekali. Dosen kita ini kan betul. Ada banyak dari lulusan luar negeri. Tentu saja disesuaikan dengan disiplin ilmunya masing-masing. Betul. Kan. Dan di kita ini kan sekarang di STI Tasikmalaya ada 7 prodi kan. 7 prodi semua dosennya sudah terakreditasi, maksud saya sudah berniden, sudah punya kepangkatan, bahkan sudah banyak yang tersertifikasi kan begitu. Betul. Sudah punya surat SIM, surat izin mengajar. Betul. Gitu kan, jadi bukan dosen-dosenan, bukan dosen awal-awal, dosen beneran. Betul. Gitu kan, dibuktikan dengan niden. Nomor induk dosen nasional. Itu salah satu buktinya satu itunya ya Pak. Salah satu legal formal sebagai status seorang dosen adalah dibuktikan dengan NIDN. Kemudian juga punya japung kepangkatan. Nah, itu hampir semua ya Pak ya. Hampir semua hampir semua sudah mendapatkan jabatan fungsional. Dosen tetap kita semua di sini sudah berniden. Sudah berniden, dan itu adalah salah satu bukti bahwa kita serius, sungguh-sungguh, dan punya komitmen tinggi di dalam memajukan lembaga pendidikan, kan begitu. Betul sekali ya. Kemudian selanjutnya ini masih fakta keunggulan ya Pak ya, fakta keunggulan banyak sekali ya. Jadi A sampai Z itu banyak ya kan. Ya. Supaya jadi tadi bahasa Arab, bahasa Inggris ya, ada program bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian program beasiswa ini ada yang mau daftar di STI Tasikmalaya, kita available, kita tersedia beasiswa setiap tahun ya Pak ya. Kalau beasiswa itu ada beasiswa afirmasi. Selain itu kita juga banyak beasiswa yang lain ya Pak ya, selain di beasiswa afirmasi ini ya. Kemudian selanjutnya masalah dosen tadi udah. Kemudian apa lagi nih Pak? Ini atmosfer akademik, atmosfer keunggulan apa lagi ini yang kita ada kan tahu sendiri
sekarang sudah punya fasilitas gedung, sarana prasarana sendiri. Itu masalahnya. Dan dibangun dengan menggunakan uang uang orang tua mahasiswa, orang mahasiswa kan, dan di tempat yang sungguh sangat strategis. Terjangkau oleh kendaraan umum gitu kan, bagi mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan, tapi kan sekarang sudah punya pada punya kendaraan mahasiswa kita ini betul. Beda kalau zaman saya dulu kan, itu gitu. Beda ya. Sekarang sudah Bapak mengalami jalan kaki nih. Kayaknya kalau bisa dicurhatkan nih. Bukan mengalami lagi. Ya gimana sering itu dilakukan dilakukan sekarang setiap hari nih. Jadi pekerjaannya selain ini adalah jalan kaki ya, selain belajar kaki. Sebelum belajar jalan kaki aja dulu. Alhamdulillah, tapi kan itu kan sering kita jalan kecil-kecilan itu ya jantung jadi sehat. Itu keunggulannya ya. Keunggulannya kan gitu. Jantung jadi sehat kan. Makanya harus sering lah jalan kaki. Santai begitu. Oke ya. Sarana belajar lengkap dan strategis. Kemudian kita bangunan sarana belajar lengkap itu seperti apa, Pak? Bangunan berapa loka, kemudian laboratorium atau apa nih yang hal domain bangunan itu, Pak? Ya alhamdulillah sekarang bangunan kita sudah cukup memadai gitu kan. Di sebelah sana kan diduduki oleh 3 prodi, yaitu prodi ekonomi syariah, prodi HTN, prodi AS, prodi 4 prodi di ranah gedung 1 gitu ya, bisa dikatakan di gedung 1. Sebelah sana, kalau dari sini sebelah kiri, betul. Dekat ke jalan raya. Sana ada prodi ekonomi syariah, ada prodi HTN, ada prodi AS, ada prodi PIAUD kan. Betul. Gitu. Di sana 4 prodi, di sini di atas kita ini ada 3 prodi. Kan? Betul. Ada prodi PAI, prodi MPI, dan prodi PGMI. Dan sebelah sini kan kita punya ruang pasca sarjana. Itu saja gitu kan. Yang new yang baru itu. Yang di depannya ada kolam itu. Kayaknya untuk masalah fasilitas atau bangunan kayaknya semakin dini semakin akan terus bertambah apa kayaknya nih. Mudah-mudahan. Menurut prediksi saya seperti itu, Tim. Mudah-mudahan begitu kan, semakin fasilitas atau sarana prasarana kedua dan softwarenya lengkap, ya mahasiswanya juga harus terus bertambah, harus terus qualified kan, dan dosennya juga harus tetap semangat mengajarnya kan, ini juga sebetulnya Pak, ruang ini juga merupakan sarana pembelajaran. Betul sekali. Sarana mengekspresikan, mengaktualisasi mahasiswa yang punya bakat-bakat, skill datang ke sini, datang ke ruangan podcast, tampil di sini untuk menyuarakan, untuk mengaktualisasikan diri. Ini kan fasilitas yang diberikan kampus untuk kemajuan akademis ya Pak ya. Betul sekali. Jadi ruangan ini, fasilitas ini, siapapun yang terpenting warga kita, masyarakat kita, mahasiswa kita punya hak untuk menggunakan ini kan. Betul sekali. Kan kita kan punya komitmen mutu di dalam pelayanan. Itu kan? Komitmen mutu nih, masalah komitmen mutu. Bagaimana itu Pak? Mutu dalam pelayanan itu ya harus memberikan sesuatu yang terbaik dari yang baik-baik, memberikan pelayanan yang paripurna. Kan? Kita harus pandai mengayomi dan mengayomi, karena kita tugasnya di sana adalah pelayan kan. Ya mau tidak mau ya harus mau, suka tidak suka harus suka. Bismillah lah biar di ibadah kan. Betul. Berikanlah sesuatu yang terbaik dari yang baik-baik demi masyarakat kita. Dalam hal ini adalah wabil khusus ya para mahasiswa kita yang kuliah di sini. Kalau kita memberikan suatu pelayanan yang baik bagi mahasiswa kita yang ada di sini, insya Allah nanti mahasiswa akan pandai-pandai terbar pesona di luar sana. Seperti itu. Beritahu kepada konsumen-konsumen baru bahwa DS Tasikmalaya pelayanannya memberikan suatu pelayanan yang terbaik dari yang baik-baik. Excellent service ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada bahasa marketing nih dari Pak Wakasatu bahwa marketing sesungguhnya adalah kita sendiri gitu ya. Pelayanan terletak dalam pelayanan itu tadi yang disebutkan oleh Pak Waka. Betul sekali. Betul Pak. Dan di samping ada komitmen mutu dalam pelayanan, juga ada komitmen kepuasan pelanggan. Ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi satu kesatuan yang terintegrasi antara tadi mutu pelayanan dengan kepuasan pelanggan.
itu makanya kayaknya Bapak ini juga belajar sedikit-sedikit tentang ekonomi nih. Ya pernah dulu saya belajar BMT tahun 98. Jadi agak tahu masalah ini nih apa konsumen. Ya. Begitulah betul. Dalam jadi ada hubungan positif, kontribusi positif antar pelayanan dengan kepuasan ya Pak ya. Betul sekali. Siap. Ketika kita bergerak di dunia pendidikan, kita kan mengelola umat manusia. Iya. Di dunia bisnis ya mengelola juga produk dan konsumen manusia. Kita juga konsumen. Betul. Makanya untuk menjaga, merawat supaya konsumen itu tidak lari kemana-mana dan sering datang lagi ke sini, maka itu tadi komitmen mutu pelayanan harus dijaga. Iya, betul. Komitmen kepuasan pelanggan juga harus diterapkan. Insya Allah orang tidak akan lari kemana-mana. Betul. Tidak akan susah-susah banyak kita, tidak akan repot-repot. iya. Gitu. Masyarakat Tasikmalaya sebetulnya sudah puas dengan servis Tasikmalaya ya Pak ya. Iya. Buktinya banyak kerjasama. Betul sekali. Dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kota ya. Seperti itu, kerjasama yang legal ya seperti itu. Jadi itu merupakan satu bukti pelayanan kita ya Pak ya. Ya, salah satu ya. Jadi kita ada hubungan masyarakatnya ya seperti itu. Iya, dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah kota ya. Selain itu banyak juga orang tua yang dulu lulusan STI datang lagi ke sini silaturahmi sambil menguliahkan sanak saudaranya bahkan anaknya. Itu kan salah satu bukti fakta bahwa STI memberikan pelayanan yang bagus untuk semua. Iya, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam memberikan suatu pelayanan yang terbaik gitu ya, bagi masyarakat. Buktinya gitu gini Pak. Salah satunya adalah bertambahnya jumlah mahasiswa ya Pak dari tahun ke tahun gitu Pak. Itu salah satu indikator bahwa pelayanan kita memuaskan kepada alumni dulu ya, pada kepada yang menguliahkan di sini gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali Pak Rudi. Dilanjut ya. Iya, betul Pak. Selain yang tadi sarana, kemudian komitmen pelayanan, kepuasan, ada apa lagi nih fakta keunggulan di STI Tasik, Pak? Oh, masih banyak. Banyak. Kalau harus saya kuras satu persatu, tapi karena berhubung waktu dan jam tayang kita terbatas. Itu seperti itu. Siap. Berapa pointer aja Iya, siap, betul. Ya, untuk selanjutnya yaitu kampus kita ini terdaftar di PT Dikti. Ya. Jadi itu sudah sebagai kampus yang betul-betul legal dan formal diakui oleh semua masyarakat gitu kan, bukannya di kota dan Kabupaten Tasikmalaya ya, di seluruh Indonesia betul. Kita terdaftar di PT Dikti. Nah, oleh karena itu maka saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa jangan deh sekali-kali memilih perguruan tinggi yang tidak memiliki izin. Itu tidak punya merugikan diri sendiri. Di samping merugikan sendiri juga merugikan orang lain. Betul. Nah, karena pelacuran itu bukan hanya terjadi bisa terjadi di mana-mana ya. Kalau kita berbicara tentang pelacuran di dunia pendidikan loh banyak gitu. Salah satunya gitu kan. Mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab merekrut para mahasiswanya untuk dijadikan korban baru. Tugasnya kan kita ini mencerdaskan anak bangsa. Kalau terjadi demikian, memilih program tinggi yang abal-abal bukan mencerdaskan anak bangsa, jadi membinasakan anak bangsa, bukan memanusiakan kalau begitu. Dan itu yang penyelenggara kayak begitu harus dibina Pak, binasakan maksudnya. Ya harus dibina gitu. Harus dibina supaya dia kembali kepada jalan yang lurus dan benar. Maksudnya. Jalan yang ridho dan berkah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibinasakan janganlah. Kasihan. Kan tugas kita. Kayaknya dibinasakannya adalah keinginan untuk merugikan masyarakatnya, Pak, bukan nyawanya.
Iya, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kampus kita ini betul-betul legal formal. Salah satu buktinya ya kita sudah terdaftar di PDPT. Semua mahasiswa kita punya NIM yang terdaftar, bisa dicek di Porlabdikti. Bukti otentiknya. Mengaku-ngaku mahasiswa di Porlabdikti gimana? Kasihkan NIM-nya. Tidak bisa, kita tidak bisa begitu mengaku mahasiswa STAI kan ada. Cek aja di sistem Porlabdikti. Betul sekali, nggak bisa ngaku-ngaku doang. Atau klaim-klaim doang. Misalkan datang seseorang ke sini ya Pak ya, kemudian ngaku-ngaku tidak bisa. Betul sekali. Siapa? Betul Pak. Ini yang terakhir masalah berbicara keunggulan kampus kita, bahwa perguruan kita STAI Tasikmalaya ini pernah menjadi terbaik 3 kali berturut-turut sekopertais Jawa Barat dan Banten. Itu betul sekali tanda buktinya. Piagam-piagam ini penghargaan ini tahun 2015. Nah, itu betul sekali. Ini tahun 2016. Terbaik semuanya. Terbaik. Kopertis Jawa itu Barat dan prestasi yang paling membanggakan. 3 kali berturut-turut setingkat PTKIS. Dan itu dinilainya tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Syukur istilahnya datang ke sini langsung memberikan sertifikat, Pak. Tetapi kita kan dilihat dulu. Oh iya, semuanya, betul, semua diverifikasi ya Pak ya, monitoring dan evaluasi gitu ya istilahnya. Betul sekali kan kita kemarin juga mudah-mudahan dalam pemerankingan tahun ini kemarin dari Kopertais Jawa Barat kan datang ke sini dalam kerangka memverifikasi data yang kita input ke sana secara online, kemudian secara offline-nya dia datang ke sini. Ya, mereka datang ke sini. Dan mudah-mudahan kita berdoa semua. Ya, semuanya. STAI Tasikmalaya bisa merebut kembali atau mempertahankan kembali ranking pertama lagi nih sertifikatnya Pak di sini itu kan? Bisa menambah lagi sertifikat nanti. Ini bukti otentik bahwa kita memang PTKIS yang terbaik gitu ya, seperti se-Jawa Barat dan Banten. Dan tidak cukup hanya dibentuk sertifikat saja, kita buktikan sebagai rasa bukti tanggung jawab kepada masyarakat bahwa kita ini betul-betul serius, betul-betul semangat di dalam mempertahankan atau mengelola lembaga perguruan tinggi kan. Betul. Nah, itu tadi berbicara masalah komitmen mutu, komitmen kepuasan kan. Nah, dan semuanya itu yang menyangkut pada mengarah kepada keunggulan-keunggulan itu yang baik-baiknya minimal dipertahankan. Maksimalnya ya ditingkatkan. Yang jeleknya ya sudahlah tinggalkan. Jadi kita tidak hanya omong kosong ya Pak ya. Dibuktikan dengan sertifikat. Kepuasan pelanggan tadi sudah disebutkan bahwa banyak orang tua yang masih menyekolahkan di sini dengan tidak ada keraguan-raguan. Kemudian banyak kerjasama dengan pemerintah kota, pemerintah daerah, bahkan pemerintah pusat juga gitu kan. Dan juga ini yang terakhir bukti otentiknya ini. Dan kita jangan merasa puas hanya sampai di situ, gitu kan. Jangan karena sudah meraih 3 kali berturut udah puas. Kalau begitu ya stagnasi. Makanya kembali kepada pantun saya tadi di awal, gula-gula rasanya manis. Dan kuliah di STAI insya Allah hidupmu akan dinamis. Hidup ini kan dinamis. Betul. Gitu. Siapa orang yang tidak siap mengikuti pergulatan hidup, gitu kan, ingat tuh, siap-siap akan tergilas oleh kekejaman zaman itu sendiri kan begitu. Supaya tidak tergilas masa kita harus dinamis kan begitu. Mengikuti arus zaman. Jangan melawan arus kan begitu. Ikutilah. Tentu saja sekemampuan kita, sebisa kita yang sering kita jargon kita yang sering kita ucapkan itu kan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Jadi itu kerja tapi niat. Filosofinya di sana. Jangan lupa niat juga harus luruskan dulu niat. Betul. Kerja tanpa doa juga tidak seimbang. Harus diimbangi dengan doa pun juga. Karena segala sesuatunya yang menentukan adalah Sang Holik itu sendiri. Itulah yang maha di atas segala galanya. Kira-kira itu berbicara keunggulan ya Pak Rudi. Itu keunggulan ya Pak ya. Betul keunggulan, fakta keunggulan di STAI Tasikmalaya ya. Banyak sekali nih. Hampir semua, saya juga lupa lagi nih apa yang disebutkan tadi, saking banyaknya maksudnya, banyaknya ya.
itu pointer-pointer yang general ya. Kayaknya yang detail-detailnya kayaknya belum tersebutkan ya Pak Wakaya. Belum yang semuanya. Belum semuanya. Insya Allah lain kali dalam waktu dan gelombang yang sama kita diberikan umur panjang, sehat, betul. Ada rezekinya, bisa berjumpa kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Iya, betul Pak Waka, betul sekali Pak Waka. Nah, ini Pak Waka, ini satu hal yang memang perlu ditanyakan ke Pak Waka. Satu ini masalah Tridharma Perguruan Tinggi. Oh iya, baik. Tridharma Perguruan Tinggi. Kita ada pendidikan, pelatihan dan pengabdian pada masyarakat. Ini gimana desain ininya Pak Waka? Desain ininya. Iya. Kalau yang saya tahu kan pendidikan di kita itu sekarang apalagi musim Covid itu kita menggunakan e-learning yang ini ya Pak Waka ya. Betul sekali. Iya. Ya. Kalau berbicara Tridharma Perguruan Tinggi tidak terlepas dari 3 poin itu tadi kan, betul. Pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah kita ini berbicara masalah pendidikan. Ya betul. Jadi betul. COVID ini tentunya ada imbasnya tentu saja bukan hanya kena pada kampus kita saja. Seluruh dunia kan ini adalah musibah yang diberikan oleh Allah. Ya apa musibah atau ujian atau cobaan gitu ya. Bergantung bagaimana aspeknya begitu kan. Bagi orang beriman nanti diuji gitu kan. Betul. Ya mau ditingkatkan harkat martabat derajatnya. Betul. Bagi orang yang tidak beriman bukan ujian, cobaan. Kan gitu. Sama dengan para mahasiswa yang belajar itu kan ada ujian, diuji kan kalau naik peringkat kan begitu. Betul. Dari semester 1 naik ke semester 2 ada ujian. UTS UAS itu berlaku. UTS ada ujian sehingga naik peringkat. Makanya nanti untuk menentukan besok berprestasi kan itu ya. Oke, Pak Rudi. Jadi sistem atau cara pembelajaran di kita ini adalah blended learning. Itu campuran dari offline dan online kan begitu. Betul. Dan itu sudah diatur dalam peraturan Pak Ketua, Perkep Ketua kan gitu. Yaitu model pembelajaran yang dilakukan di kampus STI Tasikmalaya pada saat sekarang ini adalah blended learning. Iya, blended learning. Gitu. Ya banyak ya, kemarin juga kita mengadakan survei ya bahwa semua dosen betul-betul memang merealisasikan blended learning itu ya Pak Wakaya. Ya, betul seperti sekali. Itu. Ya, dalam blended learning itu kan tentu saja Bapak dan Ibu-ibu yang terhormat dalam Bapak dan Ibu dosen bukannya dalam blended learning aja, sebelum blended learning juga dituntut untuk memberikan silabusnya kepada para mahasiswa. Betul. Kemudian membuat RPS-nya, kemudian modul pembelajarannya sebagai bahan ajar yang akan disajikan atau disampaikan kepada para mahasiswa. Dan disitulah tugas dosen di samping mengajar dan mendidik juga mengembangkan bahan ajar. Jadi disinilah dosen dituntut harus punya prototip gitu. Prototip itu model betul. Gitu kan, harus punya berbagai macam model gitu kan dalam menyampaikan bahan ajar supaya mahasiswa tidak merasa jenuh, tidak merasa monoton, dan kemudian juga tidak terjadi verbalistik di dalam menerima bahan ajar ketika dosen sedang mentransfer ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa. Itu pendidikan di kita ya. Kita sudah siasati untuk model pembelajaran dalam zaman apapun ya, dalam keadaan apapun, termasuk sekarang dalam keadaan sulit di masa pandemi kita sudah siasati dengan adanya blended learning ini ya Pak ya. Betul sekali. Bahkan kita sedang membangun LMS ya Pak ya, Learning Management System ya Pak ya. Betul. Jadi nanti akan di website, disempurnakan di website STI Tasik ya Pak kalau nggak salah ya. Kemudian untuk masalah penelitian Pak ya, kalau nggak salah ini masalah penelitian tiap tahun kita itu mengikuti banyak dosen kita yang lulus ya Pak ya, lulus untuk penelitian di Litap Dimas ya di Kementerian Agama ya Pak ya. Iya betul. Banyak sekali. Betul sekali Pak Rudi. Hampir setiap tahun dosen kita ini ikut berperan aktif atau terlibat dalam penelitian jurnal yang dibewarakan. Oleh Kementerian Agama. Dari setiap tahun ada
aja yang lulus ya. gitu Tahun yang kemarin kalau tidak salah ada 4. Salah satunya saya, Pak. Alhamdulillah ya. Itu saya desainnya adalah membuat buku bahasa Inggris yang cocok untuk kaum milenial itu, Pak. Alhamdulillah itu lulus, Pak. Lulus ya itu. Jadi penelitian terus berjalan aktif ya. Dosen-dosen kita aktif untuk melakukan penelitian ya, Pak ya. Iya, betul sekali begitu. Jadi dosen-dosen kita luar biasa. Sangat luar biasa. Seperti itu tadi disebutkan bahwa dosen kita qualified ya. Betul. Selain punya NIDN, selain punya jabatan fungsional, kemudian banyak yang sudah sertifikasi, aktif juga di dalam bidang penelitian ya, Pak. Iya, betul. Ya, itu pendidikan, penelitian, dan sekarang pengabdian masyarakat, Pak. Itu konsepnya bagaimana nih, pengabdian masyarakat? Itu tiap tahun kita representasikan dengan KKN kayaknya, Pak ya. Ya, salah satunya seperti itu ya, Pak ya. Di program tahunan kita KKN. Ya, gitu kan. betul. Tapi kan di samping itu pun juga. Oh, tidak hanya seperti itu ya, Pak. Tidak. Iya, betul. Karena dosen-dosen kita ini kan tokoh masyarakat, tokoh agama. Iya. Senantiasa sepulangnya dari kampus dia kan memegang masyarakat. Itu. Jadi, banyak tokoh masyarakat di Kota Tasikmalaya yang difungsikan sebagai praktisi akademisi ya, Pak ya. Tokoh masyarakat ajengan yang mengajar di sini yang punya pesantren mengajar di sini, mendedikasikan dirinya di sini untuk meng-share ilmunya ya, Pak ya. Seperti itu. Banyak sekali gitu ya. Itu jadi pengabdian masyarakat itu tidak hanya dibuktikan dengan aktifnya KKN ya, tetapi seperti itu. Kalau KKN kan kegiatan yang sudah didesain, dan betul. Itu dilakukan dalam 1 tahun 1 kali. Oke. Gitu Iya. Kalau yang tidak terdefinisi desain itu banyak ya, Pak. Banyak sekali. Di mana bapak-bapak dan ibu-ibu dosen kita itu bisa mengabdikan dirinya ya di masyarakat, karena dia kembali masyarakat jadi tokoh pemuda, tokoh agama gitu kan. Ini Bapak juga kayaknya suka ceramah juga kayaknya. Ya dulu ketika masih di pondok pesantren. Itu pernah ya sering dengan saya Bapak jadi penceramah itu ya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi multifungsi, selain dosen juga kita dibutuhkan di masyarakat dosen-dosen kita. Ya mau tidak mau harus karena memang begitulah. Apalagi kalau kita hidup berkolaborasi di masyarakat yang pendidikannya menengah ke bawah, kita ini dituntut sebagai manusia yang serba bisa, kan begitu. Ya, betul. Bahkan sebagai tempat bertanya, jadi kamus berjalan lah. Jadi ada persepsi bahwa masyarakat itu memandang dosen atau guru itu manusia yang serba tahu. Ya betul sekali. Serba tahu. Fakta di lapangan seperti itu. Jadi menanyakan komputer juga atau ada orang yang sakit juga menanyakan kepada guru. Padahal kan kita ilmu tidak sesuai itu. Masa ke bahasa Inggris menanyakan orang yang sakit ya, Pak ya. Itu ya, seperti itu ya, Pak. Ya, jadi memang banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita dapat dengan Pak Waka satu ini. Khususnya di bidang akademik dan kemahasiswaan ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Di akademik dan kemahasiswaan. Jadi kita tadi berbicara dengan masalah fakta keunggulan di STT Tasikmalaya ya, Pak ya. Dimulai dari bangunan, beasiswa, program-program unggulan, program bahasa Arab, bahasa Inggris ya, Pak ya. Kemudian dosen-dosen berbicara masalah dosen sudah punya NIDN semua. Kemudian aktif dalam penelitian, kemudian juga punya jabatan fungsional dan banyak juga yang sudah sertifikasi. Itu masalah dosen ya, Pak ya. Iya, betul. Untuk kurikulum sudah disesuaikan dengan kurikulum standar KKNI gitu ya. Itu kita tidak lupa juga menjaga kualitas kurikulum dengan adanya evaluasi ya, Pak ya, seperti itu. Dari tahun ke tahun senantiasa dievaluasi. Buktinya ini. Iya, buktinya itu kan kita mengikuti terhadap kemajuan zaman. Iya, kita kalau istilah Sunda ada istilah ngigelan zaman katanya. Betul sekali. Kurikulum itu kan itu ya, Pak ya. Mengikuti kehendak apa yang di sana. Gitu.
Iya, yang terakhir yang menarik juga ini masalah penelitian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kita khususnya untuk pengabdian masyarakat, dosen itu sangat aktif ya mengikuti KKN ya. Kemarin terakhir KKN standar COVID ya. Kalau tahun dulu kita terjun ke lapangan ke daerah ya, melakukan pengabdian masyarakat. Selain juga itu pengabdian masyarakat yang tiap tahun. Selain itu ada pengabdian masyarakat yang berjalan setiap harinya, Pak ya. Jadi ada dosen di kita yang di masyarakat memimpin ceramah, memimpin tahlilan gitu Pak ya, memimpin kegiatan keagamaan. Sangat menarik sekali nih dengan Pak Waka satu ini, Pak Waka. Kalau waktu banyak ini kayaknya satu hari juga asik gitu ngobrol masalah akademik kemahasiswanya. Tapi sayang nanti kita kayaknya harus berjumpa lagi nih pada kesempatan yang lain ya. Pak Waka, ini diminum dulu, silakan Pak Waka. Terima kasih Bro Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Iya. Pak Waka, kami di sini dari tim pusat kemahasiswaan dan alumni mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih dan juga kepada viewers, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen channel YouTube PKA Staitas Official ya Pak Waka. Ya Pak Waka, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan Pak Waka sehat selalu. Amin ya, diberikan kesehatan, kelancaran dan ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.